Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Milo, yang menderita gangguan spektrum autisme atau ASD. Dia terlihat berdiri di jalan New Jersey mengawasi seorang wanita di toko bunga terdekat. Milo terlihat melakukan beberapa perhitungan rumit terkait dengan waktu kejadian yang terjadi di sekitarnya. Milo memperhatikan jarak bus penumpang, lubang di jalan, seorang seniman jalanan, dan kecepatan pengendara sepeda. Setelah pengamatan ini, dia menyeberang jalan dan secara strategis menempatkan pena di atas kotak surat yang berdekatan dengan lubang. Tak lama setelah reaksi berantai yang direncanakannya terjadi, sebuah taksi melaju melewati lubang, memercikan air ke pena yang menyebabkannya jatuh ke tanah. Ini menarik perhatian seniman jalanan yang kemudian berjalan maju untuk mengambil pena. Pada saat yang sama, pengendara sepeda yang melaju kencang bertabrakan dengan seniman, yang mengakibatkan dia menabrak kotak surat dan jatuh di kios buah di dekatnya. Kekacauan terjadi di jalan, mengalihkan perhatian semua orang termasuk pengemudi bus. Akibatnya, dia tidak memperhatikan lampu lalu lintas berubah menjadi merah dan menabrak wanita yang sama menyeberang jalan, membunuhnya di tempat, dan ini adalah matematika paling berbahaya. Milo kemudian berjalan menjauh dari tempat kejadian, setelah memastikan bahwa rencananya berjalan lancar. Kemudian agen khusus FBI Olivia, dia bekerja untuk Divisi Keamanan Dalam Negeri yang mengkhususkan diri dalam fenomena paranormal. Olivia kembali bekerja setelah jeda yang lama karena cedera kepala. Begitu dia memasuki kantor, dia disambut oleh salah satu rekannya Charlie, yang merupakan pengawas tim. Sementara itu kepala agensi David sedang berbicara dengan salah satu asisten labor bernama Philip mengenai kembalinya Olivia. Philip menyatakan kekhawatirannya jika mereka dapat memasukkan penipu ke dalam tim mereka. Di sini terungkap bahwa Olivia yang ada di dalam kantor bukanlah yang asli. Dia sebenarnya adalah penipu yang telah dibawa untuk menggantikan Olivia yang asli. David kemudian mengungkapkan motivasinya untuk menjaga Olivia palsu, dan menanamkan ingatan Olivia yang asli ke dalam dirinya. Dia mengklaim bahwa Olivia palsu adalah satu-satunya yang dapat melakukan perjalanan antar alam semesta. David ingin mencari tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Untuk ini dia mengatakan bahwa mereka harus membuatnya percaya. Setelah itu Charlie memberi pengarahan kepada tim tentang kecelakaan bus yang tampaknya acak, yang dia klaim telah terjadi 2 kali dalam minggu ini. Korban telah meninggal dalam setiap kasus. Dia kemudian meminta krunya untuk berhati-hati sebelum pergi untuk penyelidikan lokasi. Beberapa saat kemudian tim FBI tiba di lokasi kecelakaan, dan berpisah untuk mencari petunjuk. Penyelidikan dipimpin oleh agen FBI lain bernama Lincoln Lee, yang wajahnya tampak rusak oleh bekas luka bakar. Charlie memeriksa mayat dan menggunakan sidik jarinya untuk mengambil rincian lebih lanjut. Dia mengetahui bahwa nama wanita yang meninggal itu adalah Julian Foster. Sementara itu, Olivia menanyai sopir bus yang terguncang oleh kejadian itu. Secara bersamaan agen Lee menguji tanda-tanda faktor lingkungan tetapi tidak menemukan apapun. Namun dia menemukan pena yang sama di tempat kejadian. Setelah bertanya kepada para saksi mata, Olivia mendekati agen Lee dan mengatakan kepadanya bahwa seniman lokal telah berjalan untuk mengambil pena, di mana dia bertabrakan dengan pengendara sepeda dan jatuh ke kios buah. Setelah mendengar ini, agen Lee berspekulasi bahwa pena adalah elemen utama yang menciptakan serangkaian reaksi yang akhirnya menyebabkan kematian. Keesokan harinya di markas besar, agen Lee dan Charlie mencoba mencari tahu hubungan antara kecelakaan bus yang terjadi dalam 2 hari. Agen Lee melihat pena yang sama di foto kecelakaan pertama, yang membuatnya semakin yakin bahwa seseorang telah mengatur rangkaian peristiwa. Mereka pergi untuk berbicara dengan seorang ahli matematika dari agensi bernama Astrid, dan menceritakan kepadanya tentang peristiwa tersebut. Namun dia mengklaim bahwa tidak ada manusia yang dapat melakukan rangkaian peristiwa seperti itu. Di tengah pertengkaran mereka, kecelakaan bus serupa terjadi lagi, membuat Astrid terkejut. Agen FBI segera ke lokasi dan menemukan bahwa para korban masih hidup. Setelah menanyai para pengamat, mereka mengetahui bahwa seekor anjing tiba-tiba menyeberang jalan menyebabkan bus kehilangan kendali. Saat itu Olivia melihat pena serupa berguling ke tanah, yang membuatnya menyadari bahwa rangkaian peristiwa belum berakhir. Dia melihat sekitar dan melihat Milo yang mencurigakan melihat ke bawah dari jembatan.
Beberapa saat kemudian seorang pria yang mengenakan earbud berjalan ke depan untuk menyeberang jalan, hanya untuk ditabrak oleh ambulans yang melaju. Dengan kecurigaannya yang terkonfirmasi, Olivia memberitahu timnya dan berlari ke arah Milo. Melihat ini Milo langsung menghitung serangkaian kejadian lain dan melempar sepeda dari jembatan, mendorong sebuah bus untuk mengubah jalurnya dan melaju tepat di bawah jembatan. Di atas Olivia menahannya dengan todongan senjata mengancamnya untuk menyerah. Tetapi Milo melompat dari jembatan mendarat di atap bus dan pergi. Setelah kejadian ini, Milo kembali ke rumah untuk menemukan adiknya Madeline, yang khawatir padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menerima banyak panggilan dari rumah sakit tetapi dia mengabaikannya. Madeline kemudian mencoba meyakinkannya untuk menyerah dengan mengklaim bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh. Kemudian Madeline menunjukkan kepadanya mainan kuda plastik, pengingat dari ibu mereka. Ini membuatnya merasa tidak nyaman dan dia berjalan pergi dengan mengatakan bahwa itu sekarang tidak relevan. Di sisi lain agen Lee dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kulitnya. Sebelum memasuki ruang bakar dia meminta Olivia untuk fokus menemukan kesamaan di antara ketiga korban. Olivia kembali ke markas dan mulai berbicara dengan para saksi kecelakaan. Setelah sedikit pemeriksaan, dia menemukan hubungan antara ketiga korban dan sebuah pusat medis. Ketiganya secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pusat ini. Dia berbagi penemuannya dengan Charlie dan keduanya segera menuju ke pusat medis. Setibanya di sana, Olivia memperhatikan bahwa satu set pasien menggunakan pena yang sama. Kemudian mereka bertemu Dr. Kevin, seorang kepala dokter yang mengenali ketiga korban kecelakaan bus. Setelah memberi pengarahan tentang beberapa detail tentang para korban, Dr. Kevin menjelaskan bahwa mereka telah membantu pasien yang mengalami gangguan mental dengan proses percobaan untuk meningkatkan kecerdasan mereka. Dia juga menunjukkan kepada mereka rekaman video pasien mereka di mana Olivia melihat Milo. Saat bertanya tentangnya, Dr. Kevin menjawab bahwa dia adalah salah satu pasien mereka yang menjalani uji coba obat untuk meningkatkan IQ-nya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Milo keluar dari rumah sakit di bawah pengawasannya adiknya, dan dia dijadwalkan kembali untuk membalikan proses percobaan, tetapi sekarang dia tidak menanggapi panggilan mereka dan dia membunuh semua orang yang mencoba mengendalikannya. Setelah mengetahui tentang adiknya Milo, agen FBI memutuskan untuk mengunjunginya. Tanpa sepengetahuan mereka, Milo mengawasi Olivia dengan ketat, mencatat setiap pola gerakannya dan memprediksi gerakannya selanjutnya. Kemudian Charlie dan Olivia tiba di tempat Milo di mana mereka disambut oleh Madeline. Mereka bertanya kepadanya tentang keberadaan Milo tetapi dia berbohong. Merasakan bahwa dia menyembunyikan sesuatu, agen memberitahu dia tentang kejahatan yang telah Milo lakukan dan betapa berbahayanya membiarkannya berkeliaran bebas. Olivia mencoba meyakinkan Madeline dan membuat nyaman Madeline untuk berbagi lebih detail tentang Milo. Dia menjelaskan bahwa Milo dapat memprediksi hasil dari berbagai peristiwa, hingga detail terkecil dan dia dapat memecah konsentrasi Milo hanya dengan menunjukkan kepadanya kuda mainan. Madeline kemudian menyerahkan catatan lokasi hotel tempat Milo saat ini menginap. Kemudian Olivia dan Charlie mendiskusikan rencana dengan ASD tentang cara menangkap Milo, namun mereka menyadari bahwa rencana apapun akan sia-sia, karena dia dapat memprediksi setiap gerakan mereka. Mereka memilih untuk mendatangi hotel secara langsung tanpa bantuan apapun. Apakah dia berhasil menangkapnya atau mereka akan menjadi korban berikutnya? Sementara itu Milo terlihat di kamar hotelnya, melihat ke bawah melalui jendela dan membayangkan skenario yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Dengan kemampuannya dia memperkirakan bahwa Olivia dan Charlie akan segera tiba dan mereka akan mengejarnya. Milo juga menghitung bahwa dia dapat membunuh Olivia dengan memancingnya melalui zona yang ditandai dari lokasi konstruksi, di mana udaranya terlalu tipis dan akan ditimpa oleh batu bata dan semen seperti yang dia prediksi. Kedua agen FBI tiba di hotel dan menemukan Milo menunggu mereka di jalan. Dia kemudian berlari menuju konstruksi sementara agen mengejarnya. Olivia yang tidak menyadari tanda-tanda peringatan untuk zona udara tipis, berlari melewatinya dan bukannya berhenti untuk memasang respirator. Ini sebenarnya membuat perhitungan Milo salah. Milo tidak mengira dia akan sebodoh itu. Selain itu dia juga menghindari tumpukan batu bata semen yang diasumsikan Milo akan menghancurkannya. Milo terkejut menyaksikan perhitungannya salah dan akhirnya tertangkap olehnya.
Pada saat ini Olivia hampir mati lemas karena rendahnya tingkat oksigen, tetapi untungnya Charlie datang tepat waktu dan membantunya dengan alat bantu pernapasan. Setelah kejadian ini Charlie bertanya kepada Olivia, mengapa dia tidak berhenti untuk memasang respirator. Dia jawab bahwa dia tidak mengenali tanda peringatan. Kemudian Olivia membawa Madeline ke rumah sakit, di mana Milo terlihat berinteraksi dengan superkomputer. Menurut dokter, obat peningkat IQ sudah terlalu lama berada di otak Milo, sehingga mereka tidak dapat melakukan proses pembalikan. Sekarang pikirannya menjadi sangat cerdas, sehingga hanya mesin yang dapat memahami pikirannya. Madeline masuk ke dalam ruangan dan meninggalkan kuda mainan di depan Milo. Malam yang sama Olivia berada di rumahnya. Ketika dia melihat Peter, pacarnya dari alam semesta lain, dia mengatakan padanya bahwa Olivia bukan milik alam semesta ini. Dia mengingatkan bagaimana kurangnya pengetahuan Olivia tentang alam semesta ini. Menurutnya Olivia akan mati jika dia mengenali tanda-tanda peringatan. Peter mendorongnya untuk mencoba memulihkan semua ingatannya sebelum menghilang.